Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, di antara sifat mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suka memaafkan. Betapa orang-orang Quraisy memusuhi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menolak ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mencoba untuk membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Muhammad akan hijrah ke Madinah. Kita lihat bagaimana sikap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka ketika Fathu Makkah. Orang-orang Islam dari Madinah menuju Makkah bahkan diikuti pasukan sejumlah 10.000 orang. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memaafkan perilaku, kelakuan orang-orang Quraisy itu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memaafkan Abu Sufyan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memaafkan orang yang bernama Abdullah bin Ubay, seseorang yang terus mengobarkan permusuhan kepada pemimpin-pemimpin Quraisy, agar memusuhi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang terus mengompor-ngompori agar menyerang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah berada di Madinah bersama para sahabat-sahabat yang lainnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memaafkan mereka semua. Dan bahkan akhirnya banyak sekali di antara orang-orang Quraisy itu masuk Islam setelah kemenangan Islam, setelah Fathu Makkah itu. Sebuah sifat mulia yang penting sekali untuk kita ambil pelajaran, untuk kita teladani, agar di dalam hati kita tidak ada rasa dendam kepada seseorang yang bahkan pernah menyakiti hati kita, yang bahkan pernah memojokkan kita. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ketika berada di Madinah, orang-orang Yahudi tidak sedikit yang terus-menerus melakukan upaya untuk mendiskreditkan, untuk memusuhi orang-orang Islam. Tapi dalam banyak riwayat kita tahu betapa sikap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang Yahudi itu tetap baik. Dan itulah yang membuat beberapa orang Yahudi itu akhirnya mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam betapa suka memaafkan. Pada saat perang Uhud, ada seorang budak dari Ethiopia yang membunuh paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Hamzah. Dan ketika setelah peristiwa Fathu Makkah itu, budak dari Ethiopia ini akhirnya memeluk Islam, lalu menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memohon pengampunan dan dimaafkan begitu saja oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri Abu Sufyan yang membelah dada Hamzah paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah dibunuh orang budak dari Ethiopia itu, tidak hanya membelah dada Hamzah, tapi juga merogoh jantungnya. Dan peristiwa ini mengharu birukan perasaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa pamannya dibelah dadanya, dirogoh jantungnya. Tapi setelah peristiwa itu, istri Abu Sufyan
diam-diam menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menerima ajaran Islam, bagaimana sikap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan wanita itu, di hadapan istri Abu Sufyan yang dulu pernah membelah dada Hamzah? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan tidak mengenalinya. Tahu Nabi, tapi seakan-akan tidak mau mengungkit-ungkit itu. Dan ini, perilaku ini membuat istri Abu Sufyan akhirnya berkata, dahulu ada sebuah tenda yang paling kusam di mataku, yang paling aku benci, yakni tendanya Muhammad. Tapi sekarang ada sebuah tenda yang paling aku cintai, yang paling aku hormati, yang paling aku kagumi, yakni tendanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kagum terhadap perilaku mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pendendam. Yang pada waktu itu Nabi Muhammad marah pamannya, dibelah dadanya, dirokok jantungnya. Tapi setelah peristiwa itu terjadi dan istri Abu Sufyan menerima ajaran Islam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memaafkan. Ini sebuah sifat yang luar biasa, luar biasa. Di Khaybar ada seorang wanita yang pernah meracuni makanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Muhammad sempat mencobanya. Lalu dicari siapa ini orang-orang yang meracuni makanan itu, dan ketemu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak marah dan tidak dendam, memaafkan. Itulah sifat mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suka memaafkan. Kita tentu masih teringat dengan sebuah riwayat yang luar biasa bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat ke Taif ingin mengajak orang-orang Taif untuk memeluk ajaran Islam. Mereka bukan hanya menolak, tapi mencemooh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ajarannya. Tidak hanya menolak, mencemooh, tapi juga melempari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan batu. Hingga tanggal gigi beliau, hingga berdarah dahi dan kaki beliau. Sampai-sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan menjauhi Taif itu tergeletak di sebuah kebun yang saat itu malaikat Jibril menghampirinya dan berkata kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi, kalau kau berkenan, aku akan angkat gunung itu dan aku timpakan kepada mereka. Apa jawab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangan. Siapa tahu dari anak turun mereka nanti ada yang mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa luas, betapa lapang dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memaafkan orang-orang yang sedemikian luar biasa kelakuannya itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sifat mulia Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang penting untuk kita teladani, suka memaafkan. Dan kalau kita menjadi orang yang suka memaafkan, jembar dada kita, lapang dada kita, tidak mudah dendam. Hidup itu enak, ayem, tentrem, bahagia. Semoga kita bisa meneladani Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bahagia, sehingga kita nanti mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.